Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar? Sahabat JBiser di seluruh Indonesia. Senang. Oke, Alhamdulillah Bapak Ibu, luar biasa. Di bulan penuh berkah, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi semua sahabat JBiser yang sedang menjalankannya. Ya, karena di jam-jam segini biasanya ya katanya teman-teman di luaran sana itu jam-jam lemes katanya. Tapi saya yakin tidak di ruangan ini. Ya, karena kenapa Pak Tony sering mengatakan pada saya, ya, kumpulnya orang positif itu dia saling tembak-tembakan energi kata beliau. Ya. Tadi saya sebelum mulai sebetulnya memang ada sih efek lemas itu dikit ada sih. Begitu lihat Pak Yamin berbicara udah bung. Ngelihat wajahnya teman-teman nih yang sambil nyetrika ya, ada yang sambil masak di Magicom tadi saya lihat semangat banget. Wih, dahsyat banget ya. Tepuk tangan dulu dong buat Anda semuanya Bapak Ibu ya. Kita sepakati dulu kita hari ini berbahagia bersama, saling memberikan semangat bersama karena kenapa Bapak Ibu? Di bisnis ini hanya satu ujian kita untuk sukses. Apa itu? Melawan rasa yang ada dalam diri ini. Rasa apa? Rasa malas, ya, kemudian rasa malas mau melakukan, malas mau bergerak, rasa sudah pesimis. Nah, rasa-rasa itulah makanya mentor saya selalu mengatakan pada saya, musuh terbesar di bisnis ini adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Maka dari itu, kita bersyukur ya, di bisnis ini kita punya komunitas positif, yang saling memberikan energi positif, saling tembak-tembakan positif, saling berikan semangat satu sama lain ya. Tepuk tangan buat kita semuanya dulu. Oke, Bapak Ibu, saya pernah membaca di sebuah literatur ya, terkait dengan tema kita hari ini. Bali Challenge 2022. Tadi moderator kita sudah menyampaikan bahwa Bali Challenge ini adalah sebuah gebrakan yang mendukung program kita. Artinya kalau kita menjalankan pola turbo, maka kita hanya dapat pola turbonya. Tapi kalau kita menjalankan program Bali Challenge, maka kita dapat Bali Challenge-nya dan dapat pola turbonya. Artinya program ini sangat berkesinambungan. Di lain pihak, Bapak Ibu, saya ingin berbicara fokus tentang Bali Challenge. Artinya apa? Hari ini kita akan sedikit mereview apa yang sudah disampaikan oleh owner kita kemarin. Karena kenapa? Di sebuah buku dikatakan apa yang sudah kita dengar, kita lihat, kita baca dari otak sadar itu akan turun ke alam bawah sadar. Habis itu dia akan turun ke otak ambang sadar dan akhirnya sekarang ini kita ingatkan supaya muncul lagi, saling mengingatkan tepatnya. Karena hari ini Bapak Ibu, saya juga mau belajar sebetulnya karena nanti di sesi yang kedua nanti akan dipandu oleh moderator, nanti akan ada sesi testimoni ya, di mana saya pribadi bahkan dengan moderator karena Bali Challenge ini dahsyat, artinya tidak pandang bulu ya, bukan omset yang dihitung tapi bagaimana challenge pribadi. Artinya seorang leaders pun kalau nggak sponsori belum berikan gitu, makanya terbukti kalau kata Pak Yamin sekarang lagi musim nih downline nyalip upline. Teman-teman udah banyak yang brief, kita selalu lah kita bangga ya teman-teman. Artinya apa? Nanti kita akan ada sesi testimoni di sesi yang kedua ya, setelah tanya jawab nanti kalau mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan di sesi testimoni tersebut kita akan berbagi nih semangat dari teman-teman bagaimana caranya bisa break, cara closing dan teknik mereka closing dan semangat mereka untuk mencapai challenge itu seperti apa, sehingga aura-aura itulah yang akan kita serap Bapak Ibu ya, karena semua di bis ini Anda sudah diberikan fasilitas ya, Anda semua sudah diberikan fasilitas, tinggal menjalankan saja. Bis ini Anda tidak perlu ruwet mikir, tidak seperti kita dulu di konvensional, masih perlu cari bahan bakunya, perlu cari manajemen karyawan bagaimana, kemudian manajemen marketing, nggak perlu mikir itu. JB sudah siapin semua, bahkan semua apapun yang mendongkrak pertumbuhan bis Anda, itu JB sudah mikirin. Termasuk salah satunya Bali Challenge ini dibuat oleh perusahaan Bapak Ibu. Sebetulnya kalau Anda mau berpikir jernih, Anda mau berpikir tentang bisnis Anda, sebetulnya challenge ini dibuat untuk siapa? Untuk diri Anda. Bagaimana membuat pertumbuhan di bisnis Anda, Bapak Ibu.
Ya, sebetulnya itu tujuannya. Jadi kita tinggal melakukan saja. Nah, maka dari itu di hari ini kita akan meluruskan mindset pola pikir kita terkait tentang Bali Challenge ini, Bapak Ibu. Saya pernah membaca di sebuah literatur, dikatakan di situ, apa yang Anda pikirkan, ya itu akan lahir pada tindakan. Ya, sekali lagi, apa yang ada di pikiran Anda itu akan lahir pada tindakan. Ketika di pikiran Anda sudah benar tentang Bali Challenge, insya Allah Anda akan segera break Bali Challenge. Tapi ketika di pikiran Anda masih menolak dengan Bali Challenge atau masih remang-remang dengan Bali Challenge, di buku dikatakan 99% Anda yakin, ada 1% keraguan, maka tidak akan terjadi. Anda tidak akan pernah break Bali Challenge, apalagi remang-remang. Ya, maka dari itu, yuk kita samakan dulu persepsi ini. Apa sih tujuannya Bali Challenge ini? Ya, apa tujuannya Bapak Ibu? Nah, saya yakin teman-teman yang sudah break challenge itu, Bapak Ibu, saya tahu betul, bukan karena mereka kebanyakan duit, bukan karena mereka sedang lagi on, enggak. Saya tahu betul Bapak Ibu. Karena beberapa tim kami sudah ada yang break, dan saya tahu betul bagaimana beliau perekonomiannya, artinya sangat jauh di bawah standar. Tapi beliau mau, waktu meeting waktu itu di Hotel 91, beliau greget sekali mau ke Bali. Saya tanya, kenapa Bu? Karena ini untuk bukti Pak kepada keluarga dan tim saya harus break duluan, kata beliau. Dan beliau berjuang, dan di grup kami, beliau selalu upload tiap hari, dan alhamdulillah, seiring dengan kemauan yang kuat, apa yang ada di pikiran, itu lahir ke tindakan. Di pikirannya ada Bali Challenge, kakinya pun melangkah Bali Challenge, Bapak Ibu. Ya, apa yang ada di pikiran? Kalau di pikiran Anda tentang sinetron, maka kaki Anda tidak akan melangkah ke Joybis. Ya, ketika di pikiran dan tim kita waktu itu si ibu-ibu tersebut, dia pikiran Bali Challenge-nya kuat. Kemudian kakinya melangkah kemana? Kepada prospek. Ketika beliau datang kepada prospek, mungkin beberapa orang mengatakan, Pak, Bali Challenge itu di zaman bulan puasa begini mahal ya Pak, 6.750.000, ya 9 juta. Ini orang, nah itu orang alasan bagi orang yang belum fokus, belum yakin. Tapi ketika di situ Bapak Ibu, mungkin bulan puasa orang butuh baju lebaran, tapi ketika Anda bersemangat seperti tim kita itu datang ke rumah daftar namanya, disitulah kita punya Allah yang maha membolak-balikan hati manusia. Ingat, yang membuat orang bergabung di BS ini, ataupun join, ataupun beli, ingat, itu adalah Tuhan, Allah. Nah, manusia itu punya hati yang menentukan. Hati itu kalau di dalam bahasa Arab itu kolbun. Bahasa Arabnya itu kolaba, berasal dari kata kolaba, bolak-balik. Siapa yang bolak-balikan hati itu? Tuhan. Ketika Anda bersemangat bicara tentang Bali Challenge, ada Tuhan di situ yang melihat perjuangan kita, Bapak Ibu, dan itu tidak melihat kondisi. Dan terjadi, akhirnya foto ibu-ibu tersebut muncul pemenang Bali Challenge, dan itu di luar prediksi saya, kalau itu akan baik duluan, tidak mungkin. Tapi sesuatu bisa jadi mungkin ketika di pikiran beliau sudah benar tentang Bali Challenge, dan beliau mau kakinya melangkah ke situ. Apa yang ada di pikiran itu lahir ke tindakan sesuai. Nah, sekarang mari kita samakan persepsi dulu. Kami masih ingat Bapak Ibu beberapa momen waktu itu. Kenapa sih kita harusnya berangkat ke Bali? Bapak Ibu, ini bukan masalah ke Balinya. Ya, ini bukan masalah ke Balinya. Tapi ini betul-betul masalah bagaimana tentang ketika Anda mau sukses di BIS ini. Kami masih ingat waktu itu. Ketika kami dapat reward break ke Thailand. Waktu itu untuk break Thailand, ya mungkin seandainya sama perusahaan dibuat kualifikasi 3 bulan, mungkin saya orang pertama yang tidak tembus. Gitu. Untungnya dibuat setahun gitu. Ya kenapa? Karena untuk tembus kualifikasi Thailand waktu itu di Joybis harus ada omset 200 juta. Saya tidak tahu dengan kondisi Anda di bisnis ini, ya. Tapi saya Bapak Ibu jujur belum pernah liburan bersama dengan keluarga besar network marketing ke luar negeri, ya. Apalagi di Joybis saya masih baru waktu itu. Saya tidak tahu dengan Anda. Mungkin Anda belum pernah ikut. Saya sarankan Anda wajib ikut, Bapak Ibu. Karena jalan-jalan di keluarga besar Joybis ini dahsyat sekali. Momen yang tidak bisa kita tukar dengan apapun. Ya, kami berjuang waktu itu. Dan ketika kami berjuang, Bapak Ibu, alhamdulillah break waktu itu omset 200 juta, challenge kita kena. Ya, yang namanya challenge itu kan tantangan. Ya, challenge itu tantangan. Ya, waktu itu challenge Thailand itu 200 juta, Bapak Ibu. Itu tantangan. Ada yang tidak kena dan ada yang kena. Alhamdulillah kami kena waktu itu. Ya, dan bersama ratusan Joybiser di seluruh Indonesia. Yang paling banyak dari Makassar kami mengakui waktu itu. Kami iri sempat pada Makassar.
Karena kami dari jemaah hanya berangkat waktu itu hanya sendirian, nggak ada downline yang ikut. Ya, kami sendiri ya Pak Ibu. Ya, 200 juta tantangan. Nah, sekarang di Joybis sekarang Pak Joko luar biasa ya. Di luar dugaan kita memberikan challenge Bali ini hanya sekitar 6.750.000. Waktu itu kami 200 juta, sekarang hanya 6.750.000. Tapi lagi-lagi Pak Ibu, sekecil apapun, ya sekecil apapun challenge itu lagi-lagi bagi orang yang masih berpikir sulit, itu pasti sulit. Ya, mau dibuat 1 juta pun, apakah tidak ada kendala Pak untuk mencapai? Pasti ada kendala Pak Ibu. Dimanapun, cuman kendalanya beda. Kendalanya mungkin di angka 200 juta itu hanya sedikit yang break kan gitu. Jadi kendala itu tetap ada. So, maka dari itu tujuan Zoom kali ini adalah kita akan berbagi inspirasi daripada sahabat-sahabat yang sudah break dan semuanya untuk meyakinkan bahwa diri Anda bisa break. Ya, untuk mencari solusinya, bagaimana kita break. Setelah mindset kita benar tentang program Bali, setelah itu mari kita cari solusi bareng-bareng. Bagaimana kita break ke Bali tersebut, Bapak Ibu. Kami masih ingat pada waktu kita break ke Thailand waktu itu, dengan penuh bergairah Bapak Ibu, saya ingin bongkar pada Anda nih di kesempatan Zoom kali ini. Waktu itu jujur, kami masih baru Bapak Ibu. Kami masih baru, tim kami mungkin hanya masih ada sekitar 1, 2, 3 orang saja yang aktif. Kami berangkat ke Thailand waktu itu dengan kondisi di mana bonus waktu itu kami masih sangat memprihatinkan. Ya, kami masih ingat saya berangkat karena waktu itu kan meeting point-nya kan di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, kalau sekarang kan di Bandara Ngurah Rai gitu. Sekarang ada uang saku Bapak Ibu. Zaman saya tidak ada uang saku. Ya, sudah bonus memprihatinkan, tidak ada uang saku lagi. Kami berangkat dari Jember Bapak Ibu, dari Jember, bukan bersama dolar. Kalau bersama tim enak, kita masih bisa merasakan perjuangan bersama. Kita berangkat tidak ada tim, sendirian waktu itu berangkat ya menggunakan kereta pun itu pun kereta yang ekonomi. Kalau kemarin kami berangkat baru konsultasi pada pelatih, kita naiknya sudah eksekutif ya. Waktu zaman itu kita naik yang ekonomi Bapak Ibu, ke Jakarta bukan ke Jogja, berapa kali lipat perjalanan. Akhirnya nyampe Jakarta kaki kita bengkak ini sudah. Karena ekonomi nekuk lagi. Kalau sekarang kan ekonomi kan enak ya, kan pasca Covid kan udah agak sepi. Kalau zaman kita kan rame itu ekonomi. Ya, kita ke Jakarta naik kereta yang ekonomi. Ya, setelah itu kita ke Jakarta itu dengan kondisi kaki yang sangat bengkak itu, teman-teman yang lain ada beberapa yang tidur di hotel, Bapak Ibu, saya masih ingat ya, banyak yang di hotel, yang dari Makassar dan semacamnya. Saya bongkar pada Anda nih. Momen pertama saya sampai kantor ke Joybis, ya, itu kami tidak tidur di hotel, Bapak Ibu. Kita tidur di musola bawah itu basement. Di sebelahnya kantor Joybis itu kalau ada basement ke bawah, itu pun kita mandinya di situ. Toiletnya kecil segini, ya toiletnya kecil, ada toilet tapi kita buat mandi, nggak ada pintunya lagi. Jadi saya ngomong ke teman saya, tolong pakai handuk jaga ini takut ada orang. Itu di basement bawah Bapak Ibu. Kami berjuangnya sampai seperti itu. Kan saya bongkar hari ini pada Anda. Ya, saya bilang cepetan kita mandi nanti teman-teman datang. Nah, tidur di musola, nah itu tas jebol lagi ya Mas Yoga tuh ngerti. Itu kondisi kami waktu itu karena memang tidak ada. Ya, jadi setelah itu kita mandi di bawah, setelah rapi-rapi begitu, udah sisiran di bawah ya, kita segera nampil ke atas gitu kan. Habis gitu kita berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta, Pak Ibu. Memang itulah yang kami bayar perjuangan pada waktu berangkat ke Thailand waktu itu dengan kondisi yang betul-betul perjuangannya luar biasa. Memang kondisi keuangan tidak seperti yang kita ingin ya. Kita berangkatlah ke Thailand dan disitulah Bapak Ibu. Padahal waktu itu saya masih sendirian. Ingat kata kuncinya adalah saya masih sendirian waktu itu. Tapi saya tidak peduli mau sendirian mau bersama tim, saya tidak peduli. Karena kenapa di sini kuncinya adalah diri Anda. Ketika diri Anda sudah yakin totalitas di bis ini, maka tim itu akan mengikuti Anda. Pak, kalau timnya belum ada, maka Tuhan akan kirimkan itu. Ingat, Pak Tony sering mengatakan, orang semangat akan diikuti orang semangat. Ketika Anda bersemangat, orang-orang di sekitar Anda, tiba-tiba dia mendekat, mau join, mau aktif. Itulah BSC dia, Bapak Ibu. Maka saya berangkat waktu itu ke Thailand. Bukan ke Thailandnya, tapi di situ bersama sahabat Joybiser. Ada Bapak Joko Komara di situ. Ada Bapak Rudi Dazwardi, ada Pak Daeng, ada Pak Tony. Semuanya berangkat ke situ, Bapak Ibu. Ada Pak Ferry, semuanya berangkat. Leader-leader besar Joybis berangkat, dan disitulah mungkin bagi Anda ya melihat Pak Daeng itu biasa, tapi bagi sekarang mungkin saya dengan beliau
bisa sering komunikasi pada waktu pertemuan. Tapi waktu itu Bapak Ibu, bagi seorang Egi ketemu Daeng itu sesuatu. Beneran. Karena saya cuma bisa melihat beliau di panggung. Ya, makanya saya bilang, momen saya berangkat ke Thailand, saya jalan-jalan tuh biasa Bapak Ibu. Tapi ketika jalan-jalannya bersama sahabat Joy Bison, itu membuat kepercayaan diri saya, mood on saya naik ke 100%. Dan itu menjadi modal buat saya pulang ke Jember, saya hajar itu sikap di situ. Ya, banyak hal yang saya dapatkan pada waktu saya berangkat ke Thailand waktu itu. Salah satu yang paling tidak kami lupakan adalah momen. Ya, kalau jalan-jalannya biasa, beneran biasa Bapak Ibu. Momen di mana kebetulan saya ini perokok, ya. Momen di mana jam setengah 10, kalau nggak jam 10 malam, teman-teman yang tidak perokok sudah mulai tidur. Kebetulan di Thailand itu tidak boleh merokok di kamar. Kalau merokok di kamar itu kan kena denda berapa baht begitu waktu itu. Kalau uang sini sekitar hampir 1,5 juta lah, kalau tidak salah. Akhirnya kita merokoknya di bawah. Ya. Kemudian Pak Daeng turun. Ya, mungkin Pak Daeng lupa, saya tidak tahu, tapi saya ingat betul itu momen yang buat saya naik energi Bapak Ibu. Pak Daeng turun waktu itu, Pak Egi belum tidur, belum. Oh, ngerokok. Hanya beliau ngajak saya jalan minimarket. Disitulah saya duduk, saya menemani beliau, sosok yang saya idolai Bapak Ibu. Saya berjalan dengan beliau dan beliau memberikan ilmu yang luar biasa. Beliau tuh sangat tulus orangnya Bapak Ibu, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Daeng Jenderal. Saya ingat betul momen itu. Kemudian kita duduk di depan Alfamart, beliau ngomong di luar panggung dahsyat banget, memberikan semangat pada kita. Dan itulah yang saya bawa pulang energi waktu itu Bapak Ibu. Ketika saya bisa dekat dengan leader-leader besar. Karena saya butuh aura mereka. Karena mungkin Anda ketika daerah melihat bisnis ini, Joybis ini kecil Bapak Ibu. Ya, ketika Anda mungkin tinggalnya di Mamuju, Buton, Konawe, atau mungkin hanya tinggal di Jember atau di Banyuwangi, Anda hanya melihat Joybis saja sekelas Banyuwangi, tapi ketika Anda sudah keluar dari kota Anda dan Anda bersama sahabat Joybiser yang sangat positif, kemudian di situ ada leader-leader besar, itu beda Bapak Ibu. Kepercayaan diri Anda. Bisnis ini hanya tentang kepercayaan diri. Percaya saja. Ketika Anda percaya diri dan semangat, bisnis yang besar itu akan mengikuti Anda Bapak Ibu. Tapi ketika Anda sudah mulai tidak percaya diri, Anda sudah mulai kehilangan fokus. Karena ujian kita di bisnis tantangannya cuma itu. Ya, pencuri-pencuri impian, teman Anda, sahabat, mungkin mohon maaf, mungkin itu suami Anda sendiri, mungkin itu istri Anda sendiri. Karena itulah yang terjadi. Mereka sebetulnya melakukan itu tidak sadar karena mereka belum paham Joybis apa gitu. Cuman Anda yang harus bagaimana tahu caranya. Ketika itu sesuatu terjadi pada Anda Bapak Ibu, Anda sudah mulai pesimis dengan bisnis ini, Anda sudah mulai ragu, atau Anda sudah mulai kehilangan semangat dan fokus. Jawabannya, Anda harus break bali challenge Bapak Ibu, tidak bisa ditawar itu. Omset Anda bisa lakukan itu, tapi energi besar ini, momen ini tidak akan terulang 2 kali Bapak Ibu. Ya, apa yang saya dapatkan lagi waktu itu di Thailand Bapak Ibu? Ya, ketika saya dapat waktu itu ke Thailand, sampai detik ini pun, ya, foto itu di handphone saya masih ada Bapak Ibu. Momen di mana saya breakfast bersama para leaders di situ, bersama Roy Jordi, kemudian, dan itulah yang saya buat closing. Ya, ketika saya presentasi sampai sekarang, bahkan ketika ngisi acara, bahkan follow up atau presentasi, itu jadi kebanggaan saya untuk presentasi Bapak Ibu. Ya, banyak hal yang tidak bisa kita lupakan dari momen perjalanan ke Thailand waktu itu. Dan yang ketiga waktu itu apa itu Bapak Ibu? Yang saya dapatkan di situ, di mana di situ Joybis menunjukkan pada saya, ayo keluar dari zona nyaman. Artinya apa? Kehidupan di atas itu lebih indah daripada tempat kamu itu. Artinya kan apa? Ketika kita berangkat reward dan liburan itu, kita betul-betul disuguhkan kehidupan yang mewah di situ. Bagaimana kebiasaan orang high class, kelas atas. Ya, mulai dari hotel, kamar hotel. Bagi kita orang desa, Bapak Ibu, saya masih ingat ya waktu di Thailand itu, ya kebetulan kan semuanya serba canggih gitu. Teman sekamar saya mandi tidak keluar-keluar gitu. Banyak kejadian lucu di situ. Kenapa tidak keluar? Panas ternyata katanya. Karena airnya panas. Gitulah resiko kalau kita hidup di hotel terlalu canggih. Jadi artinya banyak kehidupan di luar yang kita biasa rasakan. Seperti ini ternyata ya rasanya menjadi orang besar tuh. Nah, makanya divisualkan dulu Bapak Ibu. Artinya Joybis apa? Mau membuat kita memvisualkan sesuatu itu.
Sehingga ketika Anda sudah merasakan dahsyatnya menjadi orang besar itu, maka Anda akan tertarik ke situ. Hal-hal itulah yang kami bawa pulang waktu itu, Bapak Ibu. Setelah pulang dari Thailand, kita turun di Soekarno-Hatta, ya kita pamitan dengan para leaders di situ, saya dengan Pak Joko dan semuanya. Habis itu kita balik ke kota Jember. Disitulah yang saya tularkan kepada beberapa tim kami waktu itu, karena masih hanya segelintir orang. Kemudian itulah yang menjadi energi buat saya, sehingga yang awalnya saya mau ketemu dengan daftar nama, mau menggait daftar nama downline, kemudian mau bekerja itu masih males, mau menggait daftar nama downline masih ragu, kadang sungkan, kadang takut, ya masih minder. Kadang kan kita mau datang ke orang level up kan kadang suka minder tuh. Aduh, gimana ya? Dia kan sudah kaya, dia kan sudah begini. Nah, itu sering saya rasakan Bapak Ibu. Jadi kalau Anda merasakan hal-hal itu wajar, karena kami pun merasakan itu dulu. Ya, makanya banyak teman-teman berkata, "Pak Egi, gimana sih Jember itu bisa banyak level up?" Karena kami percaya diri ketemu dengan mereka, Bapak Ibu. Sebetulnya awal momen kita kepercayaan diri kita dapat setelah kita pulang liburan bersama sahabat Joybizer itu. Kebetulan di Joybiz, ya mungkin saya lihat dari teman-teman sahabat Zoom yang hadir, 90 mungkin 80% Anda mungkin belum merasakan itu, Mas Bapak Ibu. Ya, liburan bersama keluarga besar Joybiz di seluruh Indonesia. Anda rasakan bersama leader besar di situ. Pak, kan saya kan sudah pernah ketemu dengan Pak Yamin, dengan Pak Ferry, dengan Pak Daeng, dengan Pak Wendri. Iya, tapi di acara beda. Itu seminar, Pak. Ya, Anda melihat beliau itu di panggung. Itu pun hanya melihat di panggung. Setelah itu selama foto selesai pulang. Ini masalahnya Anda bisa ketemu dengan leader besar itu seperti saya rasakan bersama Pak Daeng waktu itu, merasakan energi beliau, energinya Pak Sigit waktu itu di situ. 4 hari 3 malam, bayangin coba di Bali. Full. Anda bisa mendapatkan energi beliau, Bapak Ibu. Sambil merasakan suasana khas kota Pulau Dewata itu, ya, yang kota yang lain daripada daerah yang lain, karena memang punya ciri khas ya Bali itu. Sambil Anda merasakan aura-aura para pemimpin besar di sini. Ya, 4 hari 3 malam Anda akan ketularan auranya orang sukses berada di Pulau Dewata, Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu buat Anda semuanya. So, itulah kami ingin berbagi Bapak Ibu tentang pengalaman kami, kenapa kami waktu itu betul-betul mau mengejar Bali Challenge itu. Ya, seperti Anda sekarang Bapak Ibu. Ya, tinggal Anda sekarang bagaimana buat program Bali Challenge ini. Kalau bagi Anda mungkin ya, situasinya Anda mungkin hari ini masih sendirian. Beruntung Bapak Ibu. Ya, karena ini modal buat Anda. Bagaimana Anda mempunyai energi besar sepulang dari Bali, dan energi dan kepercayaan diri itulah yang akan membuat modal besar buat Anda untuk menghajar setelah itu. Membuat pertumbuhan di bis Anda meledak. Ya, bagi Anda yang sudah punya tim, ini kesempatan buat Anda Bapak Ibu. Kesempatan. Bayangkan coba, ketika Anda berangkat ke Bali di situ, ada 10 orang misal, 5 kiri, 5 kanan tim Anda berangkat. Ya, atau mungkin 10 orang, 7 kiri, 3 kanan tim Anda berangkat di situ ke Bali. Kebayang pulang dari Bali ya, merasakan kepercayaan diri tingkat tinggi, semangat yang besar ya, 2 leg Anda bersemangat. 2 leg Anda menemukan kepercayaan diri tingkat tingginya di sini. Karena ketika sudah Anda menemukan kepercayaan diri tingkat tinggi di sini Bapak Ibu, insya Allah semuanya itu akan terasa mudah, dan Anda menuju kesuksesan itu sangat yakinnya tuh beda dengan biasanya. Ya, ini kesempatan buat Anda. Maka dari itu, yuk kita akan putar PowerPoint-nya dulu supaya sedikit mereview apa yang sudah kita dapatkan dari Bapak Joko Komara kemarin. Silakan Pak Yoga, PowerPoint-nya bisa di-share. Oke Bapak Ibu, sekarang kita mengenal kembali program Bali Challenge 2022. Next Mas Yoga. Oke Bapak Ibu, ya Bali Reward Bali ini 4 hari 3 malam di Hotel Bedrock. Ingat ya, Hotel Bedrock ini, makanya teman-teman semua pada berlomba-lomba untuk mencapai kuota 140 orang pertama. Ya, karena kenapa di Hotel Bedrock itu kuota tercepat 140 orang, dan kita semuanya berharap ya, kami para leaders, Pak Yamin, kami juga tadi malam telepon-teleponan,
dengan Pak Tony, dengan Pak Fir, insya Allah lah minggu ini kita semuanya pada berjuang. Kami masih semua berjuang Bapak Ibu untuk mencapai bagaimana kita bisa mencapai kuota di Bedrock ini. Karena itu untuk orang tercepat saja ya. Dan luar biasanya kita masih ada uang saku 1 juta. Ingat ya, uang saku 1 juta. Jadi ketika Anda break reward Bali 5 tiket berarti uang sakunya 5 juta. Ya, estimasi keberangkatan tanggal 21-24 Juli. Pas momen setelah Hari Raya Idul Adha ya. Jadi Hari Raya Haji itu kan kurang lebih sekitar tanggal 9. Jadi itu udah pas lah, ada momen setelah itu kita udah free, kita berangkat ke Bali. Meeting point-nya di Bandara Ngurah Rai ya. Oke, silakan terus Mas Yoga. Nah, sekarang kita akan sharing pada Bapak Ibu tentang fokus ke kualifikasi. Ya, kualifikasi pertama itu mensponsori orang baru, ya. Ingat, orang baru, artinya KTP baru, ya. Orang baru, daftar nama baru, ya, yang Anda baru presentasi dan join, dan beliau yang Anda sponsori itu ambil paket belanja BCTP atau Bali Challenge Turbo Pack. Ya, oke, lanjut Mas Yoga. Oke, Mas Yoga, silakan di next, lanjut. Oke, tahu cara yang kedua, ya, Joybizer yang Anda sponsori, artinya apa di sini? Mungkin Anda bisa melakukan follow up, ya, follow up kepada tim Anda Joybizer yang downline Anda yang sudah lama tidak aktif. Mungkin Anda sambil bisa follow up dengan membicarakan unit, ya, membicarakan unit. Ya, ini ada kesempatan nih kalau kamu mau menambah unit, mumpung dibuka kesempatan sekarang. Caranya gimana? Kalau belanja paket BCTP, kamu bisa nambah unit, kan gitu kan? Ya, artinya apa? Ini lebih sisi ke follow up-nya Bapak Ibu. Kalau kamu ambil paket BCTP, kamu tanpa syarat untuk ambil unitnya. Nah, hingga beliau downline Anda itu ambil unit tersebut 02 atau 03 atau semacamnya, ambil paket BCTP, maka yang dapat tiket Bali Challenge itu Anda sebagai sponsornya, ya, karena sampai 007 itu yang berhak mendapatkan itu upline, baru 008 ke atas itu dirinya sendiri ya. Oke, poin ketiga Mas Yoga. Nah, poin ketiga ini adalah Anda menambah minimal 1 unit di 08 ke atas yang belanja satu paket BCTP. Nah, mungkin ini bagi seorang reseller, ya, mungkin Anda lebih jago selling Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat dari 3 sisi kualifikasi ini, sebetulnya perusahaan sudah memberikan wadah, ya, wadah bagi semua sahabat Joybizer yang mau break Bali Challenge. Artinya Pak Joko betul-betul memberikan wadah ke semuanya. Bagi teman-teman networking yang betul-betul dia kerjaannya sponsori orang, memang lebih ahli di jaringan, mungkin bisa dari sisi yang nomor 1 dan nomor 2. Artinya apa? Beliau ahli di sponsori dan ahli di follow up. Mungkin tidak sponsori, tapi Anda bisa follow up. Kemarin juga saya follow up tim saya, dan insya Allah beliau akan ambil unit. Ya, saya closing BCTP, otomatis yang dapat siapa? Ya kita, kan gitu. Ya, mungkin bagi Anda networker, networking, ya, network builder, network leader, ya, atau seorang leader, Anda bisa menggunakan cara poin 1 dan poin 2. Ya, itu kerjaan leader atau networking atau networker. Nah, poin 3 ini mungkin bisa digunakan oleh seorang reseller, di mana kita di bisnis jago jualan. Ya, contoh nih, ya, kita mau jualan Joysell. Ya, kita jago jualan Joysell atau apa dan semacamnya, dan Anda yang penting Anda sudah mempunyai 7 unit, ya, sehingga Anda bisa belanja paket BCTP, contoh Anda kulaan Joysell gitu ya, kulaan Joysell, dan Anda taruh di unit 008 Anda. Otomatis ketika ditaruh di unit 008 Anda dan Anda taruh di kaki kecil, maka yang dapat sponsor itu Anda sendiri, kemudian Anda dapat bonus pairing ketika ditaruh di kaki kecil Anda, 08 Anda, plus Anda masih dapat tiket Bali Challenge plus uang saku 1 jutanya Bapak Ibu. Jadi dapat berapa kali lipat itu, ya, ketika Anda fokus pada solusinya. Ya, silahkan cara yang mana yang mau Anda pakai dari 3 cara ini Bapak Ibu. Ya, cara 1 boleh, cara kedua boleh, cara ketiga boleh. Ya, kalau saran saya lakukan semuanya, sehingga nanti biarkan Tuhan yang menentukan kita break dari sisi yang mana, kan gitu. Ya, kemudian berlaku kelipatan serta dapat dihibahkan keluarga dalam 1 kartu keluarga, ya, 1 kakak. Ya, kemudian periode Bali Challenge 2020 31 Maret sampai 29 Juni. Jadi sampai bulan Juni ya kita close ya.
Rabu terakhir di tanggal 29 Juni. Rabu terakhir di bulan Juni. Kita berangkatnya di bulan Juli. Sekali lagi ketika kayak Anda nih, misalkan contoh misalkan kayak Bu Handri, karena beliau kan sempat menyampaikan pada saya putra putrinya kan, anak beliau kan ada 11 orang. Jadi target beliau break 12 tiket. Ya, mungkin bisa dari poin nomor 3, ya, dari selling ataupun dari sponsoring ataupun poin nomor 2 dikerjain semua. Itu lebih enak Bapak Ibu. Ya, satu bisa dari sponsori, yang kedua juga kita jalankan dari follow up orang-orang lama untuk upgrade unit, kemudian bisa dari selling jualan juga atau pulaan tadi ya, dengan poin yang ketiga tadi. Otomatis kalau kayak Bu Handri break 12 tiket, otomatis yang 11 tiket untuk anaknya, yang satunya untuk diri beliau sendiri, dan uang sakunya kalau break 12 tiket berarti 12 juta kan gitu. Ya, dahsyat banget Bapak Ibu, uang sakunya 12 juta. Itu lain pairing ya, karena ketika Anda yang mendapatkan itu, otomatis Anda dapat bonus sponsornya, masih dapat bonus pairingnya ya kan? Karena paket BCTP ini ada bonus XV-nya, bonus sponsornya masih ada, kemudian bonus pairingnya pun juga ada ya, EV-nya ada. Oke, next Mas Yoga. Nah, Bapak Ibu, sedikit kita review tentang daftar harga produknya ya. Jadi yang pertama paket Beta Bali Challenge, di mana paket Beta Bali Challenge ini produknya sangat bervarian di situ, ya. Jadi Anda bisa gunakan ini untuk closing bagi teman-teman ketika Anda mempunyai sponsoran atau Anda pengen kulaan pribadi produknya pengen komplit, ya. Atau Anda mau sponsori orang dan dia produknya ingin bervariasi di Joybiz, Anda bisa pakai poin nomor 1. Ya, itu dapat juga yang dapat tuh Anda ketika Anda bisa mengclosing orang ambil paket tersebut Beta Bali Challenge, di mana PV-nya itu 1.200, artinya beta ya, peringkatnya beta. XV-nya 4.519. Caranya XV itu ngitung kali 100 ya, berarti sekitar 450.000 XV-nya ketika Anda sponsori paket tersebut. Kemudian BV-nya 1.204, artinya sekitar 5 poin teman-teman. Ya, ketika Anda belanja misal ya, belanja paket BCTP atas nama diri Anda menggunakan 08 dan ditaruh di kecil, otomatis itu Anda langsung dapat bonus pairing ya, 500.000 karena poinnya 5 di situ. Produknya bervarian ya, ada 4 Joy Polins, 4 Joy Fit C, 4 Joy Fit D, 5 Joy Propolis, 4 Joy Zitok, 4 Joy Cell, 4 Joy Cafe, plus 4 Joy Razero, kemudian plus 1 Joy View Set, masih dapat 1 Joy View, 1 set ya, free membership, masih gratis, 1 Joy Cell dan 1 Joy Moon Mag, teman-teman. Ya, ini dahsyat banget nih paket Beta Bali Challenge. Ya, artinya mari kita semangat mempromosikan paket Beta Bali Challenge ini seperti kita promosikan paket Kudu ya, karena komplit juga di situ. Kemudian di sini paket kedua Joy Moon Mag Bali Turbo Pack, di situ PV-nya 525, Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya di situ. XV-nya 1.400, ya, BV-nya 525, artinya sekitar 2 poin lah ya, sekitar 2 poin pairing kalau Anda ambil paket Joy Moon Mag Turbo Pack itu Bali Turbo Pack. Dapatnya 15 box Joy Moon Mag free membership. Ya, cuman yang Joy Moon Mag ini dia expirednya tanggal 20 April. Mungkin ini ya segera konfirmasi ke Bu Nurma ya. Kalau yang lain aman. Joy Cell Bali Turbo Pack, Joy Zitok Bali Turbo Pack semuanya sama, PV-nya 525 ya, artinya masih alpha, PV-nya alpha dia. Kemudian XV-nya 1.400 dikali 100 ya, artinya 140. Kemudian BV-nya 525 sama, artinya 2 poin, RV-nya pun juga 2 poin. Jadi ketika Anda belanja Beta Bali Challenge dan Anda taruh di kaki kecil atau Anda sponsori ya paket Beta Bali Challenge, ambil paket Joy Cell Turbo Pack atau Joy Zitok Turbo Pack sama aja, itu otomatis Anda pairingnya ketika ditaruh di kaki kecil itu pairingnya 200.000 plus poin reward Anda juga nambah 2 poin reward ya. Jadi juga tetap ngefek ke poin reward teman-teman ya. Jadi Beta Bali Challenge itu sangat berkesinambungan ya, tidak mengganggu program-program Anda yang sedang ngejar reward ya, sedang kejar turbo, itu tidak mengganggu. Otomatis ketika taruh ke kecil maka dia akan pairing ya, masuk ke rekening duitnya, kemudian dia juga akan masuk ke poin reward 2 poin, artinya poin reward Anda juga nambah OTW ke pos 1 kan gitu. Kemudian juga di situ
bagi Anda yang menjalankan turbo, ya, pola turbo, maka itu juga akan mendukung, kata Coach Yamin tadi di awal, ya. So, Bali Challenge ini dia luar biasa, Bapak Ibu, dikemas oleh perusahaan untuk mendukung semua program Anda di sini. Oke, lanjut Mas Yoga. Oke, persyaratan minimal peringkat alfa, inilah dahsyat banget dia challenge peringkat alfa. Ya, dahsyat. Jadi hanya peringkat-peringkat alfa saja sudah bisa break, ya. Jadi misalkan ketika ada orang misalkan nih contoh ada orang baru dia mau ambil paket BCTP tapi dia ingin sendiri yang berangkat, maka caranya gimana? Cara paling sederhana, dia alfa, kemudian istrinya bisa dijoinkan paket BCTP, otomatis dia bisa berangkat, Bapak Ibu, ya. Contoh seperti itu, karena minimal syaratnya adalah alfa untuk orang baru. Kalau teman-teman yang ada di grup ini saya yakin udah nggak buff, ya, aman lah di sini. Oke Mas Yoga, lanjut. Oke, langsung. Oke, ini sudah dibahas kemarin. Oke, langsung dibuka semua aja Pak Yoga. Ya, ini sudah dibahas sama Pak Joko kemarin untuk Seven Billion, lanjut aja. JB Channel sponsori menambah minimal unit. Oh, ini yang sudah kita jelaskan tadi ya di poin kedua ya. Lanjut Mas Yoga. Sudah. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Nah, ini yang terpenting teman-teman ya. Bapak Ibu semuanya bisa diperhatikan. Kesempatan penambahan unit usaha. Ya, setiap unit usaha Anda qualified JPS memiliki kesempatan untuk membuka 3 unit yang akan expired kesempatannya jika tidak digunakan hanya dalam waktu 3 bulan sejak qualified JPS. Bapak Ibu masih ingat nggak untuk menambah unit ya di Joybis itu ada prosedur tertentu ya, ada syarat-syarat tertentu. JPS ya, dia bisa nambah 3 unit yang akan expired. Bagi Anda yang sudah JBP, baru misalkan ada break JBP hari ini, Anda memiliki kesempatan untuk membuka 6 unit yang akan expired kesempatannya jika tidak digunakan hanya dalam waktu 3 bulan sejak qualified JBP. Kemudian VJ, nah itu ada syarat-syaratnya. Tidak semerta-merta kita bisa apa ya, suka-suka ambil unit. Contoh sekarang saya mau ngambil unit, kemudian minggu depan saya mau ambil unit, itu nggak bisa Pak Ibu. Ya, harus ada momen-momen tertentu, ada peraturan-peraturannya di situ untuk ambil unit. Nah, khusus paket Bali Challenge, ya, paket BCTP, mau yang Beta Bali Challenge yang 9 juta, kemudian yang Joy Zitok atau Joy Moonmag atau yang Joy Sale, itu bebas tanpa syarat Bapak Ibu. Nah, inilah kesempatan bagi Anda untuk follow up, ya. Follow up kepada siapa? Follow up kepada Joybizer yang sudah lama tidak aktif. Mungkin kita sharing pada beliau tentang kelebihan unit di Joybiz. Ya, kemudian beliau mau upgrade dan ambil paket. Syaratnya kalau pengen upgrade, ya ambil paket BCTP. Nah, ketika ambil paket BCTP, maka paket BCTP itu bebas tanpa syarat, tanpa harus nunggu kualifikasi ini, kualifikasi itu, bebas ya Pak Ibu. Mau sekarang nambah unit, nambah unit paket BCTP bisa. Besok mau nambah unit lagi, asal dengan paket BCTP itu bisa. Kalau selain paket BCTP itu harus ada syarat dan ketentuan tersendiri ya Pak Ibu, ya, untuk syarat penambahan unit. Kalau untuk paket BCTP itu bebas, itu kesempatan dibuka sama Pak Joko, dan ini bisa dijadikan bahan untuk Anda promosi pada tim Anda ketika Anda ingin dapat tiket ke Bali. Dengan catatan apa? Mumpung promo ini dibuka selama paket BCTP. Kalau selain paket BCTP nggak bisa. Ya, dan ini berakhir sampai bulan Juni kan gitu. So, kamu mau upgrade apa enggak nih? Kan bisa digitukan ya. Oke, lanjut Pak Yoga. Maksimalkan kesempatan itu, teman-teman. Oke, ini simulasinya ya. Anda menambah minimal unit 08 ke atas yang lainnya seperti itu. Oke, lanjut Mas Yoga. Sudah jelas? Nanti teman-teman yang belum jelas bisa kita sharing ya di sesi pertanyaan nanti. Nah, ini yang saya mau ingatkan teman-teman. Di poin ini saya ingin sharing nih. Ya, kebetulan orang yang nggak ada, jadi saya bisa luasa kan gitu. Beliau udah ada soalnya. Kebetulan teman-teman, pada waktu bocoran nih buat teman-teman semua ya, pada waktu pembentukan Bali Challenge ini Bapak Ibu, kebetulan saya melihat komisaris kita tuh jarang turun tangan, Bapak Rudi Lazuardi. Tapi khusus untuk Bali Challenge
Ini Pak Rudi langsung turun tangan. Kebetulan saya mengikuti Instagram beliau, ternyata beliau itu sering di Bali ya. Kalau saya lihat hampir tiap hari kayak di Bali. Saya nggak tahu berangkatnya kapan, tapi luar biasa aktivitasnya di Bali dengan bersepeda begitu. Dan luar biasanya untuk Bali Challenge ini, Pak Rudi sendiri yang langsung turun tangan menentukan titik-titik. Artinya beliau ingin yang maksimal pada sahabat Joybizer. Kemarin saya melihat di beberapa perusahaan sebelah yang berangkat ke Bali, saya lihat di flyer ininya yang sudah break-break itu, mereka di Bali liburannya itu hanya di Tanah Lot, kemudian artinya di Balinya itu hanya di tempat-tempat yang sudah umum lah, tempat yang biasa lumrah. Tapi kita beda Bapak Ibu. Ya, Pak Rudi sendiri yang menentukan waktu itu. Ketika rundown sudah dibuat, banyak yang dirubah sama Pak Rudi. Artinya apa? Kesimpulannya apa? Beliau ingin yang high class. Beliau ingin yang terbaik buat sahabat Joybizer. Makanya berapa dihapus, diganti titik-titik koordinat yang mau kita kunjungi di Bali itu. Contoh seperti Pantai Double Sik, kemudian Dreamland, itu Pak Rudi sendiri yang milih. Jadi berapa itu diganti yang pantai-pantai yang bagus, spot-spot yang bagus, itu Pak Rudi yang ingin. Kenapa tujuannya? Ingin yang terbaik buat sahabat Joybizer. Tepuk tangan dulu buat beliau. Itu bocorannya Bapak Ibu, karena kami melihat waktu itu. Kemudian yang berikutnya juga, ya, berikutnya juga saya ingin bocorkan buat Anda. Sebetulnya hotel kita awalnya bukan di sini Bapak Ibu. Hotel kita itu sudah bagus ya, hotel bintang 3 plus di Bali. Tapi lagi-lagi Pak Rudi waktu itu sudah hotel bintang 3 plus itu sudah syarat umum karena semua kayak anggota dewan, bupati, rombongan bupati dan semacamnya itu menggunakan kalau liburan ke Bali hotel bintang 3 plus. Hotel bintang 3 plusnya Bali itu kan setara Aston ya kalau di tempat kita ya. Itu tuh udah bagus, tapi apa yang terjadi? Pak Rudi apa? Hapus semuanya, beliau minta yang bintang 4 di Bedrock. Artinya apa? Sahabat Joybizer layak kita berikan yang terbaik, kehidupan yang terbaik ketika mereka sudah berjuang di sini. Itu jawaban beliau Bapak Ibu. Saya ingin ngasih bocoran saja pada Anda. Saya saksinya soalnya waktu itu. Makanya teman-teman yang masih nyantai-nyantai berjuang, subhanallah. Itu kita punya owner dan komisaris sudah berjuangnya kayak begitu. Sampai yang punya travel, yakin Pak hotelnya minta di sini? Ya udah yakin, pakai hotel Bedrock aja. Jangan pakai hotel yang itu. Itu sudah bagus Pak, bupati aja pakai ini. Rombongan yang anggota dewan aja sudah pakai yang ini. Tapi Pak Rudi nggak mau. Beliau mintanya yang Bedrock, yang high class, betul-betul siap untuk menyambut para sahabat Joybizer yang berjuang. Mungkin Anda ditolak oleh teman Anda, diremehkan teman Anda, kepanasan, kehujanan, Anda berjuang promo Bali Challenge, dan akhirnya apa? Ujung-ujungnya Tuhan memberikan kesempatan Anda break di situ. Karena kenapa? Karena Anda berjuangnya di situ, maka Tuhan akan kasih di situ. Manjada wajada katanya Tuhan. Artinya apa? Anda break di situ, dan disitulah Joybiz akan menyambut perjuangan Anda Bapak Ibu. Saya yakin semua orang yang berjuang kemarin itu beliau bukan biasa-biasa, beliau berjuang. Ya, memang tidak mudah, ya tidak susah. Ya, susah itu kan kalau Anda tidak mau berjuang. Ya, tapi kalau Anda mau, insya Allah ada jalan Bapak Ibu. Ya, dan luar biasanya ya Bedrock ini disiapkan untuk Anda ya dengan fasilitas yang mewah di situ. Dan hanya 2 orang. Ya, biasanya liburan di Bali itu kamarnya 3 orang Bapak Ibu. Lah wong sekelas anggota dewan aja 3 orang. Ya, anggota dewan 3 orang. Anda bisa cek kalau liburan ke Bali. Gak ada 2 orang Bapak Ibu. 3 orang satu kamar itu. Lah ini Pak Rudi buat berapa? 2 orang. Artinya apa? Joybiz memberikan budget lagi untuk di situ. Ya, Anda coba, mari kita pikir coba, perusahaan sudah sedemikian rupa ingin memberikan fasilitas terhadap kita. Masa ini tidak kita maksimalkan? Artinya 2 orang Anda bisa bersama momen ya, Anda bisa honeymoon ya, Anda bisa kalau Anda break berdua, Anda bisa sama suami ya kan? Bisa berdua dengan suami di kamar. Kalau di acara kan, Pak Yoga, saya bisa sama suami ya. Oh, nggak boleh Bu, kan gitu sama Pak Yoga kan kalau acara ya. Selalu kira-kira kalau sudah urusan kamar, Pak Yoga saya mau kumpul sama suami, mau mesti gitu ya. Tapi kalau di sini Anda bisa honeymoon. Lagian Bapak Ibu, ya, kalau di acara seminar Anda mau sekamar dengan suami capek. Ya, Anda masih belajar. Ya, masih masuk, aduh, kapan? Tapi kalau di Bali itu nggak ada belajar, murni honeymoon Anda. Murni udah sekolah bersama suami mah ya. Tepuk tangan dulu ya. Oke, next Mas Yoga. Nah, di hari kedua Pak Ibu ya, satu gambarannya itu di hari pertama ya, mari kita visualkan di hari pertama gambarannya itu adalah kita check in hotel, setelah itu kita mandi-mandi bersih ya, mandi-mandi bersih sudah, itu habis kalau sekitar habis maghrib
Maka kita akan kumpul, ada momen di situ nanti, ada pool party namanya, yang sudah didesain oleh perusahaan, di mana di situ ada kegiatan yang fun, yang asik pokoknya. Ya, malam pertama kita di Pulau Dewata itu, setelah kita mandi-mandi, habis itu kita keluar habis maghrib ya, ada pool party. Setelah itu kita istirahat, pagi kita sarapan di hotel, kemudian langsung kita jalan-jalan ya, makan siang dan semacam. Nanti di jam 2-nya kita akan menaiki kapal pesiar. Setelah kita jalan-jalan ya di beberapa titik di Pulau Dewata itu di hari pertama, setelah itu siangnya kita akan langsung masuk menempati yang namanya sesuatu yang kita sudah impikan dari kemana Pak Ibu, liburan kapal pesiar. Di situ kita akan betul-betul menikmati ya, pastikan handphone Anda kameranya tidak rusak ya, kamera selfie-nya tidak rusak, karena inilah momen Bapak Ibu, momen ya. Anda tahu artis-artis itu apa yang mereka lakukan, karena mereka cari sesuatu momen untuk memviralkan di media sosial. Begitu juga dengan kita, inilah momen bagaimana Anda menghangatkan Facebook, Instagram Anda, momen di saat Anda di kapal pesiar itu ya. Pastikan kameranya Anda tidak rusak di saat itu ya. Kita abadikan di situ, di kapal pesiar itu sudah terbayang dengan jelas. Kita bersama para leader di situ ya. Ada gelar dinernya di situ Pak Ibu. Wah, ini dahsyat sekali ya. Momen kapal pesiar yang sudah kita nantikan di situ di hari kedua. Dan di hari ketiga ya, di hari ketiga kita jalan-jalan lagi di Pulau Dewata. Kemudian di sorenya itu di hari ketiga kita akan menikmati indahnya sunset sambil menikmati seafood ya, ikan bakar di pantai Jimbaran. Dan di situ kita akan melihat beberapa leaders yang mungkin akan memberikan sharing ilmunya di situ ya pada kita. So jalan-jalannya dapat, semangat dan ilmunya dapat Bapak Ibu. Makanya jangan sampai Anda menyesal di situ. Nah, seperti apa keindahannya ya? Mari saya ingin mengajak sahabat Joybizer untuk betul-betul memvisualkan Bapak Ibu, karena sekarang kuncinya ada pada diri Anda dan pikiran Anda ya. Mari kita visualkan bersama-sama. Pak Yoga silahkan diputarkan videonya. Kita lihat videonya dengan betul-betul visual ya, divisualkan Bapak Ibu.
Yang belum panas, Anda tolong nanti malam cek ya ke dokter, Anda sedang normal apa tidak nih. Ya. Barusan saya lihat teman-teman, wah sudah terasa betul kan Bapak Ibu. Ya, wah luar biasa. Itu momen, makanya saya bilang sampai kapanpun itu akan jadi cerita Anda Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bali setelah itu tidak akan ada lagi. Ya mungkin nanti akan ada reward liburan, mungkin tidak ke situ lagi. Ya, so itu akan jadi kenang. Kata Pak Muarif, oh dahsyat banget. Bisa. Ya, di situ Anda akan melihat di mana ya. Artinya seorang para leader Anda itu beda Bapak Ibu. Leader itu kalau sudah di luar beda dengan di panggung itu ya, beda ya. Anda tahu nanti terasain itu. Nah, sekarang ketika Anda sudah memvisualkan Bapak Ibu, bagaimana momen tadi ya, ketika kita di kapal pesiar di Jimbaran menikmati seafood di situ, betul-betul hal. Kalau kita bicara kapal pesiar, saya kasih bocoran nih pada Bapak Ibu semuanya. Anda bisa cek, rata-rata orang liburan ke Bali itu ada kapal pesiar enggak? Enggak ada. Anda bisa cek, yang naik kapal pesiar itu rata-rata itu hanya turis Bapak Ibu. Kalau untuk orang lokal ya, orang lokal yang ke Bali itu jarang naik kapal pesiar. Adapun itu kalau enggak artis pejabat. Ya, kalau enggak artis ya pejabat. Tapi rata-rata turis. Karena orang kalau ke Bali, ya cuma ke Bali, nggak ada kapal pesiarnya. Dan sekarang ada 3. Yang naik kapal pesiar itu artinya apa? Orang elit, orang kelas atas. Kalau enggak turis, kalau enggak turis, pejabat atau artis. Yang ketiga, ya enggak orang joybis, kan gitu. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semua ada. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah kita visualkan. Nah, sekarang mari kita fokus pada solusinya, ya. Artinya kita fokus pada solusi di mana untuk mencapai program Bali. Banyak kita melihat di lapangan terkait program Bali ini. Ya, contoh misalkan nih dari sisi sponsoring. Ya, banyak teman-teman mengatakan kami sudah mempraktikkan itu di lapangan dengan teman-teman dan luar biasa hasilnya. Kita lihat. Contoh nih, ketika kita sponsori orang ambil paket Bali Challenge 6.750, ya. Kebanyakan di antara mereka ketika sudah dijelaskan, jawabannya begini nih. Loh, iya mau saya belanja 6.750, tapi yang dapat tiket saya, kan gitu. Lah, ketika yang dapat Bali dia, akhirnya kita yang presentasi dapat apa coba? Nggak dapat lagi, ya kan? Kemudian presentasi lagi, ya paket Beta Bali Challenge. Akhirnya apa? Ada yang ngomong begini, iya saya mau ambil paket yang 9 juta itu, yang bervarian. Tapi yang dapat tiket ke Bali saya ya. Ya, ketika dia ambil yang dia yang udah berangkat, yang presentasi dapat apa? Gak dapat lagi Bali Challenge, ya kan? Sebetulnya Pak Ibu, kalau kita membicarakan Bali Challenge ini ya, Bali Challenge dengan omset 9 juta, katakanlah yang paket Beta Bali 9 jutaan ya, itu sangat murah. Dan kemarin seandainya pun kita buat 2 kali lipat, artinya untuk dapat Bali Challenge plus kapal pesiar, kalau tidak percaya Anda bisa buktiin nih. Anda promosi, kuncinya semangat ya. Karena apapun dibawa orang semangat itu keren Bapak Ibu. Tapi ketika Anda tidak semangat, nggak jadi apa-apa. Ya. Tapi Anda dengan bersemangat nih, Anda sharing dengan teman, setelah sharing, ada challenge nih, ayo kita kejar bareng-bareng. Challenge apa bro? Bali Challenge, dapat uang saku 1 juta, kita di situ sebutkan keindahannya, ya keindahannya Bali yang disampaikan tadi itu. Plus dapat bus kapal pesiar nih, liburan kapal pesiar di Bali 4 hari 3 malam, hotel di Bangkok dan semacamnya. Terus, ayo, mumpung ada challenge, saya yakin kamu break ini. Caranya gimana? Kejar omset 18 juta. Kira-kira ketika dapat Bali Challenge 4 hari 3 malam, ada kapal pesiar, kemudian saya dapat uang saku 1 juta, kira-kira omset 18 juta, kedengarannya gede apa kecil Pak Ibu? Kecil. Kenapa? Karena coba mari kita banding Bapak Ibu. Kita bandingkan. Di luar sana untuk dapat Bali itu 300 juta. Ya, 300 juta. Baru-baru ini di perusahaan MS itu, saya kasih inisial ya, MM itu baru ini, itu sponsori 10 orang, 5 kiri 5 kanan. Kalau nggak salah 20 orang ya, 10 kiri 10 kanan. Itu baru bisa break buat Bali di perusahaan ini yang baru-baru kita baru dapat kabar. Itu omset sekitar berapa? 60 jutaan. Baru bisa break Bali. Sehingga kita ngomong 18 juta ke orang baru, saya yakin, dan kita sudah survei kemarin, murah ya. Omset berapa? 18 juta. Dapat Bali? Iya. Nggak pengen murah? Ada. Berapa? 15 jutaan.
Artinya apa? Saya buat 18 juta itu apa sih? 18 juta. Caranya gimana? Ketika dia ambil 8, syukur dia ada uang 18 juta. Ya berarti otomatis ambil 2 paket Beta Bali Challenge. Satu untuk dirinya yang belanja, satu untuk kita yang presentasi. Betul? Kalau paket yang lebih murah, yang 6.750.000 itu, otomatis sekitar 14 jutaan kan, yang Joyce Talk itu kan. Saya sampaikan berapa? 14 juta. Omset Bali 14 juta. Nek kamu punya uang separuh, gak apa-apa, belanja dulu, kita putar produknya, kita bantu sellingnya, buka daftar nama, laku, ayo kita belanjakan lagi, baru bisa berangkat Bali. Artinya dia berangkat, yang belanja berangkat, sponsornya juga berangkat. Jadi tidak terjadi ekor-ekoran. Lah buktinya kita ngomong, berapa sih omset Bali? 14 juta kalau pakai Joyce Talk. Kita ngomong 18 juta untuk paket yang Beta Bali Challenge yang pakai komplit itu. Murah kok. Lah kalau sama-sama mereka ngomong murah, kenapa kita ngomong 9 juta? Betul nggak? Daripada ujung-ujungnya kira-kira. Katanya tunggu semua ringin di bukunya, di Marketing Revolution, kalau ingin closing orang, munculkan yang gede dulu, baru turunkan yang kecil. Kan begitu? Gedein dulu lah. Kalau gede dia dan nolak, kenapa harus kecil? Betul nggak? Itu salah satu contoh Bapak Ibu, solusi-solusinya. Ya, saya tahu ketika kita bicarakan Bali Challenge, bagi orang yang pesimis, ya, atau mungkin bagi teman-teman yang masih mungkin masih banyak alasan-alasan atau kendala-kendala. Dan saya katakan pada Anda, kendala itu tetap ada, Pak Ibu. Mau dibuat apapun, yang namanya challenge itu kan tantangan. Namanya tantangan itu kan 11-12 dengan masalah sebetulnya kan. Tantangan, kita ditantang, berarti kita ada kendala untuk yang kita ini. Maka teman-teman mengatakan, kendalanya bulan Ramadan, kendalanya ini, kendalanya, semuanya saya tahu pasti banyak kendala. Tapi mari kita fokus dengan solusi ya Pak Ibu. Insya Allah ketika kita selalu fokus dengan solusi, maka insya Allah di situ akan Tuhan kasih jawabannya. Ya. Salah satu contoh misalkan solusinya bisa menggunakan teknik presentasi yang dibuat 2 kali lipat itu. Sehingga ketika sekali presentasi, Anda ketemu dengan orang yang contoh konsumtif atau misalkan dia orang kaya, misalkan sekali beli kan langsung dapat 2 tiket, satu untuk dirinya, yang belanja satu untuk Anda ya. Atau solusi yang kedua Bapak Ibu, ya, ini kita share di sini nih, karena sudah terbukti dan ini bisa diterima di teman-teman. Sekarang saya ingin tanya dulu sebelum saya kasih tahu solusi yang kedua, siapa yang ingin tahu caranya dapat ke Bali dengan cara yang sederhana? Angkat tangan dulu. Yang ingin tahu dulu. Kalau ingin tahu kita kasih bocoran. Oke, luar biasa. Ya, cara yang kedua Anda bisa menggunakan konsep arisan Bapak Ibu. Ya, artinya konsep yang pertama sebetulnya kan konsep yang pertama itu sudah sponsori, itu memang kewajiban kita ya yang namanya sponsori. Kemudian yang kedua tadi ingat apa? Follow up leader yang sudah tidak aktif untuk upgrade unit, atau yang ketiga belanja unit kan gitu kan, belanja unit di 08 itu memang sudah sesuatu yang memang kita harus kejar kan gitu kan. Jadi cara yang kedua tadi bisa menggunakan solusi yang kedua, closing 2 kali lipat tadi, contoh closing JSR 14 juta gitu kan. Kemarin saya sudah mencoba itu dan alhamdulillah tinggal nunggu uangnya, insya Allah beliau mau transfer, beliau mau ambil JSR, saya bilang lagi promo nih, mendingan belanja langsung 2 paket, mendingan langsung belanja 14 juta gitu. Kamu dapat tiket Bali. Beneran? Iya gitu, saya bilang gitu kan. Daripada kamu belanja cuma 5 juta, mendingan 14 juta, dapat sekian box, kamu dapat tiket Bali. Yang benar, dapat apaan gini, murah ya gitu. Dia dapat tiket Bali, saya juga dapat Bapak Ibu kan gitu. Tinggal nunggu duitnya ya, dia sudah oke kok ya. Dia bilang murah kok, ya kan? Bisa menggunakan cara itu atau bisa menggunakan dengan konsep yang ketiga dengan konsep arisan ya. Di mana arisan ini nanti bisa Anda konsultasikan dengan leader masing-masing di tiap kota. Ya, contoh nih, ya, Anda buat satu kelompok arisan itu misalkan ada 5 orang, ya. Satu kelompok itu ada 5 orang dan Anda ketua kelompok mohon dicek di situ, cari anggota yang betul-betul orangnya komitmen dan karakternya bagus. Ya, saya yakin leader di lapangan di tiap-tiap kota kan sudah tahu karakter masing-masing leader kan. Nah, jadi contoh di arisannya ada 5 orang di situ. Ya, satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Contoh per orang iurannya kan 1.350 ya. 1.350. 1.350 itu dikali 5 berapa? Itu kan terkumpul 6.750.000 ya. Jadi 6.750.000 ini langsung kita belanjakan ke Joybis, dapat 1 tiket Bali. Kan gitu kan. Nah, siapa yang dapat? Nah, jadi 5 orang ini kita kocok nih. Contoh di sini ada siapa yang saya baca nih? Ada saya, ada Pak Yamin,
ada Pak Gofur, kemudian ada Ibu Melti, kemudian ada Ibu Yuni misalkan, ada 5 orang ya, ada 5 orang. Dikocoklah sekarang ya anggota. Kebetulan satu kelompok ini anggotanya saya, Pak Abdul Gofur, Ibu Melti, Pak Yamin, sama Ibu Yuni ya. Dikocoklah. Nah ternyata keluar namanya Pak Gofur ya. Otomatis ketika keluar namanya Pak Gofur di situ, satu yang dapat tiket ke Balinya adalah Pak Gofur. Ya, teman-teman ya ingat ya simulasinya ya. Yang muncul foto ke Bali ya, ke Balinya yang dapat tiket ke Balinya otomatis Pak Gofur. Jelas ya, yang keluar namanya. Kemudian yang tak keluar nama seperti saya, Pak Yamin, Bu Melti, kemudian Bu Yuni, apa yang dapat? Ingat, kan kita belanja 6.750.000 itu kan dapat 15 box. Ya. 15 box dibagi 5 berapa? Otomatis dapat 3 box. Nah, otomatis saya meskipun tidak keluar nama saya, saat itu saya dapat 3 box Bapak Ibu. Saya dapat 3 box, Pak Yamin dapat 3 box, Bu Melti dapat 3 box, Pak Gofur dapat 3 box, kemudian Bu Yuni dapat 3 box. Untuk Pak Gofur, selain dapat 3 box, yang bagi yang keluar namanya apa? Plus dapat tiket Bali, langsung keluar foto. Kemudian yang kedua di situ, beliau Pak Gofur dapat free. Kan tadi kan ada free-nya kan, kalau kita ambil beli pakai Joycell itu kan ada free-nya. Free-nya 2 box itu kan. Nah, 2 box-nya itu siapa yang dapat? Itu Pak Gofur. Ya, seperti itu. Nah, contoh sehingga apa? Kalau dengan konsep arisan seperti ini tidak memberatkan Bapak Ibu. Ya, iurannya kan minggu depan kita mau kocok lagi kan 1.350.000. Nah, sementara kan saya yang nggak kena sekarang itu kan sudah dapat 3 box. Maka saya punya target. Ya, saya punya target pribadi bagaimana dalam 1 minggu 3 box ini saya harus selling. No choice Bapak Ibu. Ya, no choice. Ini kalau kita menggunakan konsep ini, wih dahsyat. Ini filosofinya dalam. Sama seperti gini. Pak Joko masih ingat keterangannya Pak Joko waktu itu beliau mengatakan apa? 80% orang mengejar kesengsaraan, 20% orang mengejar nikmat. Artinya apa? Ketika Anda sudah ketemu, masih ada Anda pernah dengar nggak kata-kata ada cerita, ada kisah orang bisa melompat tembok 2 meter? Pernah dengar itu? Anda tahu kenapa dia bisa melompat tembok 2 meter? Karena di belakang setelah dilihat ada macan yang mengejar. Ya, artinya apa? Ketika orang itu sudah dikejar kesengsaraan, maka kita melihat Bapak Ibu, giant insect, raksasa itu akan keluar gitu. Ya, raksasanya itu keluar, kehebatannya itu keluar ketika ada keterdesakan di belakang ini. Ada namanya sense of urgency. Makanya banyak kita melihat orang sukses di industri seperti ini, salah satunya karena mereka sebelum di Joybis, contoh misalkan terpuruk, ya banyak hutang, sehingga mereka tuh apa ya, gak ada cara lain, no choice. Akhirnya apa? Mereka tuh berjuangnya betul, karena di belakang kalau saya tak presentasi, maka ada debt collector di rumah saya, kan begitu. Pak, saya tak punya utang, katanya Pak Gofur. Ya bukan berarti Pak Gofur saya suruh utang. Nggak begitu juga, kan gitu kan. Nah, itu salah satu contoh. Tapi setidaknya dengan adanya arisan ini, artinya apa? Yang awalnya kita males nih, mau datang ke daftar nama, ya karena sudah ada 3 box modal kita, ya. Kan yang keluar hari ini kan Pak Gofur nih, yang 4 belum. Saya punya modal 3 box. Oh iya, minggu depan hari Jumat ngocok lagi arisan. Ya, otomatis saya kalau tidak presentasi, tidak datang ke teman, oh cuma 3 box kok seminggu, iya kan? Kalau tidak datang ke teman, tidak datang ke daftar nama, nggak laku 3 box ini. Datanglah saya ke daftar nama, katakanlah laku di situ. Ya, contoh sederhana misalkan di situ, anggaplah kita 500.000 lah, contoh sederhana lah, 500.000 1 box misalkan. Kita kalikan 3, otomatis terkumpul uang berapa? 1,5 juta Bapak Ibu, betul? 1,5 juta. Sementara modal saya bayar arisan berapa? Cuman 1.350.000, sehingga saya sudah punya modal bayar arisan minggu depannya. Ketemu lagi minggu depan, seret, gitu kan? Dikumpulkan lagi, apa namanya, 1 jutaan lagi, kumpul. Ternyata yang kena namanya Bapak Yamin. Otomatis fotonya Pak Yamin keluar di situ. Saya belum. Ya. Nah, ngomong sama kelompok, jangan Joycell lagi dong. Apa? Jozitok. Kemarin kan kita udah Joycell. Jozitok ya. Gimana, setuju? Oke, Jozitok. Nah, belanja Jozitok misalkan. Akhirnya apa? Betul, saya belum keluar Bapak Ibu, tapi yang keluar namanya Pak Yamin, tapi saya dapat 3 box Jozitok. Iya kan? 3 box Jozitok, dan saya presentasi lagi, saya punya waktu seminggu di situ. Akhirnya apa? Ketika Jozitok saya laku, saya punya bekal lagi untuk bayar minggu depan. Akhirnya apa? 5 orang itu semuanya akan keturutan berangkat ke Bali. Ya.
Kebayang Bapak Ibu kalau sampai itu terduplikasi oleh tim Anda. Contoh nih, misalkan ya, ada 10 orang, ya, ada 10 orang, ada 10 kelompok di tim Anda misalkan. Ada kelompok arisan 10, ya. Berarti dalam satu minggu kalau ada 10 kelompok arisan di tim Anda, satu kelompok kan isi 5, ya kan? Satu kelompok isi 5. Sementara Anda mempunyai 10 kelompok. Kenapa kok dibuat 5, Pak? Karena kalau 5 itu lebih efisien, karena kan 5 minggu kan. Sementara Anda bisa ngitung Bapak Ibu, sekarang sudah 4, 8. Berarti kita ke Bali sudah kurang, sampai Juni kurang berapa minggu coba? Kita ketik. Ada 7 minggu, 8 minggu? Kurang lebih sekitar 8 mingguan ya. 8 mingguan ke bulan Juni. So, dibuat 5 minggu itu sangat efisien lah. Atau Anda bisa buat 6 minggu, misalkan berarti bisa 6 orang. Ya, terserah Anda Bapak Ibu. Yang jelas kalau dibuat 6 minggu, itu lebih ringan. Ya, cuman sekitar, kalau tidak salah sekitar 1 jutaan berapa gitu ya. Kalau dibuat 7 minggu, itu sekitar 900-an. Ya, itu lebih ringan lagi. Terserah Anda mau modelnya bagaimana, yang jelas simulasinya kayak tadi. Jadi setiap anggota, kalau arisan umum itu kan, contoh sekarang saya bayar 1 juta, kemudian saya tidak kena, kebetulan yang kena namanya Bu Melti. Minggu depan saya bayar lagi, cari uang lagi Bapak Ibu, betul kan? Tapi kalau kita arisannya beda. Ini untuk bayar modalnya udah ada. Anda meskipun tidak kena, tapi dapat 3 box tadi. Itu modal untuk Anda presentasi dan Anda jual di situ. Dan Anda tidak akan terberatkan untuk bayar di minggu depannya. Dan semua orang akan dapat Bali. Dan itu kalau diduplikasi, ada 10 kelompok di tim Anda, bayangin. Dalam satu minggu, kalau dilakukan oleh tim Anda, dalam satu minggu berarti ada 10 orang tim Anda yang keluar fotonya. Betul? Dalam satu minggu ada 10 orang tim Anda yang keluar foto. Itu baru dari arisan Bapak Ibu. Ya, belum dari sisi sponsori. Karena kita tetap akan sponsori orang. Belum kita follow up dengan cara yang kedua. Belum kita belanja pribadi, mungkin butuh Joesel ketemu dengan pelanggan dan semacamnya di unit 08 atau 09 kita. Artinya apa? Impian Anda untuk membawa tim Anda dengan jumlah yang banyak, itu akan terjadi di situ. Kalau ada 10 kelompok, berarti ada 10 orang tiap minggu yang sudah pasti lolos Bali di tim Anda. Artinya, kalau ada 7 minggu, ada 70 orang tim Anda berangkat ke Pulau Dewata. Bayangin, ada 70 orang. Ada di komunitas 4 hari 3 malam itu, di mana betul pulang dari sana ada 70 orang semangat. Seperti apa? 70 orang yang mempunyai kepercayaan diri tingkat tinggi di situ Bapak Ibu. So, Anda bisa menggunakan dua cara tersebut. Ya, cara yang pertama itu yang bisa closing 2 kali lipat tadi, yang 18 juta, atau cara yang kedua yang konsep arisan, Anda bisa konsultasikan kepada leader masing-masing. Dan terakhir Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya Anda bisa tanya ke leader masing-masing ya untuk konsep arisannya, dan segera Anda bentuk ya. Karena hari terus berjalan. Ya, hari terus berjalan, dan yang kedua, kuota backtrack semakin berkurang. Ya, saya ingatkan Bapak Ibu, nanti Anda break di Bali, nanti Anda cari upline mana? Upline tak ada. Hotelnya ujung sana. Lucu juga ya. Ya, segera Anda buat kelompoknya ketika Anda membuat itu, dan saya mohon teman-teman untuk ketua kelompoknya betul-betul yang cari yang tim yang amanah sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Artinya karakter-karakter yang betul-betul bagus yang kita masukkan ke anggota arisan itu ya teman-teman. Baik, terakhir dari saya Bapak Ibu, tadi kita sudah menyimak ya video Bali dan semacamnya. Coba sekarang sebelum kita tutup acara ini, Anda bayangkan di situ Bapak Ibu. Ketika kita berangkat dengan kemeriahan yang luar biasa tadi di Pulau Dewata itu, ya di situ ada dolen Anda berangkat, ada tim Anda berangkat, upline Anda berangkat. Namun Anda tidak kunjung membuat keputusan. Anda masih nyantai, Anda masih memikir remang-remang tentang Bali ini. Ya, bayangkan bulan Juli itu sudah tiba. Bulan Juli itu tiba. Karena kalau bulan April, Mei biasa aja. Tapi ketika sudah bulan Juli tiba, di mana Anda melihat semua media sosial, karena Anda tidak segera buat keputusan dari sekarang, tidak fokus pada solusinya, entah itu dengan cara arisan, entah itu dengan cara yang closing Anda datengin dengan 2 kali lipat tadi, entah dengan cara sponsori atau belanja, Anda tidak fokus dengan solusinya itu. Hanya Anda berpikir tentang kendala aja, remang-remang aja. Akhirnya apa? Bulan Juli tiba, Bapak Ibu.
Ketika bulan Juli itu tiba, mungkin hari ini, betul, April, biasa-biasa saja. Orang berbicara Bali Challenge, biasa-biasa saja. Nanti Mei Hari Raya, biasa-biasa, biasa saja. Juni, biasa saja. Tapi ketika sudah Juli Bapak Ibu tiba, tepatnya tanggal 22, Anda buka Facebook, Anda buka Instagram, Anda buka WhatsApp di situ, Anda buka grup WA di situ, Anda lihat downline Anda di situ. Ya, Anda lihat downline Anda berfoto mencari Anda plan. Upline di mana? Upline di mana? Ada upline Anda berfoto, upline yang sangat dekat pada Anda, mungkin seperti sahabat, berfoto di kapal pesiar, dan di situ fotonya, posenya begini. Kamu di mana kok nggak di sini? Ya, Anda setiap melihat video, disitulah penyesalan Anda akan terjadi, Bapak Ibu. Downline Anda berangkat, cross Anda semuanya orang-orang terbaik di Joybis berangkat, tapi kita tak berangkat, hanya menjadi penonton, dan disitulah penyesalan betul-betul terjadi. Karena saya tidak ingin terjadi pada Anda. Kami ini berusaha berbicara dari hati yang terdalam, Bapak Ibu. Hari ini itu biasa saja. Mei biasa saja. Juni biasa-biasa saja. Juli itulah yang akan membuat penyesalan terbesar terjadi. Ya, Bapak Ibu, beruntungnya hari ini belum bulan Juli. Beruntungnya hari ini kita masih ada di bulan April. Beruntungnya Hotel Bedrock masih belum masuk angka 140. Ya, segera tentukan, segera buat keputusan di tim Anda, pada diri Anda. Ya, entah mau buat kelompok arisan, atau Anda segera mulai buat daftar namanya di situ. Anda mendatangi tim Anda untuk follow up update unit. Segera Bapak Ibu. Ya, yang jelas kalau Anda membuat arisan tadi, otomatis arisan itu bisa dikatakan sudah angka pasti. Ya, Anda datang ke orang itu untuk tambahannya, sehingga Anda bisa menjalankan dua-duanya. Kalau Anda sudah ikut arisan, Anda bisa mengamankan satu tiket untuk Anda, kemudian untuk Anda terus pro sponsor dan semacamnya, mungkin itu untuk suami atau keluarga dan anak-anak Anda. Sekian dari saya, sampai jumpa di Pulau Dewata, dan kami semua para leaders sedang berjuang untuk mencapai itu. Doakan insya Allah di minggu ini foto kami, Pak Yamin, Pak Daeng, Pak Tony, Pak Ferry, Bu Yuli, Pak Wendri, Pak Sigit akan muncul di minggu-minggu ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, sukses buat Anda. Saya kembalikan kepada moderator.